Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, Ayah menyampaikan permohonan maaf karena Ayah tidak bisa menyampaikan langsung, akan tetapi kita akan membahas pertemuan tentang materi KDM ini melalui online atau melalui video yang Ayah buat. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja untuk judul dari materi kali ini tentang prinsip kebutuhan dasar manusia. Prinsip dasar kebutuhan manusia itu mencakup dari 3 pembahasan. Yang pertama, homeostasis, kemudian hemodinamik, dan terakhir kebutuhan dasar pada manusia. Pertama-tama kita bahas tentang homeostasis ini sendiri adalah mekanisme tubuh untuk mempertahankan keseimbangan dalam menghadapi berbagai kondisi yang dialaminya. Jadi untuk homeostasis ini merupakan suatu mekanisme tubuh untuk mempertahankan keseimbangan untuk tubuhnya sendiri atau dalam berbagai kondisi yang dialaminya. Kemudian terjadi secara terus-menerus. Nah, homeostasis ini terjadinya secara terus-menerus untuk memelihara stabilitas dan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan sekitar. Jadi, secara garis besar homeostasis ini merupakan suatu adaptasi terhadap lingkungan sekitar kita. Kemudian homeostasis ini ada 2 jenis. Yang pertama homeostasis fisiologis, yang kedua homeostasis psikologis. Homeostasis fisiologis dapat dikendalikan oleh sistem endokrin dari sistem saraf otonom. Proses homeostasis fisiologis yang pertama peraturan diri atau self regulation. Secara otomatis, cara ini terjadi pada orang yang sehat, seperti pengaturan fungsi organ tubuh. Kemudian yang kedua, kompensasi. Tubuh akan cenderung bereaksi terhadap ketidaknormalan dalam tubuh. Contoh, pelebaran pupil untuk meningkatkan persepsi visual pada saat tubuh mengalami ancaman. Yang ketiga, umpan balik negatif. Cara ini merupakan penyimpangan dari keadaan normal. Contoh, apabila tekanan darah meningkat, akan meningkatkan baroseptor atau meningkatkan adrenalin ya dalam tubuh manusia. Kemudian yang keempat, umpan balik positif untuk mengoreksi ketidakseimbangan fisiologis. Contohnya terjadinya proses peningkatan denyut jantung untuk membawa darah dan oksigen yang cukup ke sel tubuh apabila seseorang mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen. Homeostasis psikologis berfokus pada keseimbangan emosional dan kesejahteraan mental. Jadi ketika mental seseorang itu tenang, maka keseimbangan emosionalnya pun terjaga. Kemudian proses ini didapat dari pengalaman hidup dan interaksi dengan orang lain sekitar, serta dipengaruhi oleh norma dan kultur masyarakat. Jadi selama masih norma dan kultur masyarakat itu diikuti oleh seseorang itu, maka itu termasuk dalam homeostasis psikologis. Contohnya mekanisme pertahanan diri seperti menangis, tertawa, berteriak, memukul, mencerca, dan lain-lain. Kemudian kita bahas tentang hemodinamik. Pengertiannya itu sendiri merupakan pertukaran energi
antara manusia dengan lingkungan sekitarnya secara terus-menerus. Jadi hemodinamik ini merupakan pertukaran energi antara manusia dengan lingkungan. Jadi ketika seorang Jadi ketika seseorang peduli terhadap lingkungan, maka lingkungan itu sendiri akan berlaku baik kepada manusianya itu sendiri. Kemudian pada proses ini manusia tidak hanya melakukan penyesuaian diri, tetapi terus berinteraksi dengan lingkungan agar mampu mempertahankan hidupnya. Prinsip hemodinamik yang pertama, prinsip integral. Ini menurut teori Rogers, yaitu prinsip utama dalam hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara manusia dengan lingkungan. Itu pasti ya, karena manusia perlu suatu lingkungan untuk beradaptasi. Kemudian prinsip resonansi, yaitu prinsip bahwa proses kehidupan manusia selalu berirama dan frekuensinya bervariasi, karena manusia memiliki pengalaman dalam beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian yang ketiga, prinsip helisi, yaitu prinsip bahwa setiap perubahan dalam proses kehidupan manusia berlangsung perlahan-lahan dan dapat berhubungan antara manusia dengan lingkungan. Ini menurut Falco dan Lobo tahun 1997. Kemudian pembahasan yang ketiga, kebutuhan dasar pada manusia. Yang pertama, konsep kebutuhan dasar pada manusia. Yang kedua, kebutuhan dasar pada manusia menurut Abraham Maslow. Yang ketiga, ciri kebutuhan dasar pada manusia. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar pada manusia. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, konsep kebutuhan dasar pada manusia. Kebutuhan dasar pada manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan, baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan pada manusianya itu sendiri. Kemudian kedua, kebutuhan dasar pada manusia menurut Abraham Maslow. Teori hierarki kebutuhan yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Nah, ini segitiga kerucut ke atas ya, dari kebutuhan fisiologis dari bawah. Rasa aman dan perlindungan. Kemudian yang ketiga, rasa cinta memiliki dan dimiliki. Yang keempat, harga diri. Yang kelima, aktualisasi diri. Untuk yang pertama, kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan paling dasar pada manusia. Antara lain, pemenuhan kebutuhan oksigen, karena kita harus bernapas, dan pertukaran gas. Kemudian cairan atau minuman. Nah, karena kembali lagi bahwasanya manusia itu 75%-nya atau bahkan lebih itu merupakan cairan. Kemudian nutrisi atau makanan, kemudian eliminasi, istirahat dan tidur, aktivitas, keseimbangan suhu tubuh, serta seksual. Kemudian kebutuhan rasa aman dan perlindungan dibagi menjadi 2. Yang pertama, perlindungan fisik, perlindungan atas ancaman terhadap tubuh atau hidup seperti penyakit, kecelakaan, bahaya dari lingkungan, dan lain-lain sebagainya. Jadi kita perlu perlindungan fisik ya. Kemudian yang kedua, perlindungan psikologis, perlindungan atas ancaman dari yang baru dan asing. Contohnya kekhawatiran pada saat pertama kali masuk sekolah. Jadi kita kadang masuk sekolah gitu, kita selalu merasakan kekhawatiran ya. Biasanya.
Kemudian ketiga, kebutuhan rasa cinta, yaitu kebutuhan untuk memiliki dan dimiliki. Antara lain memberi serta menerima kasih sayang, kehangatan, dan persahabatan. Contohnya mendapat tempat di dalam keluarga serta kelompok sosial. Kemudian keempat, kebutuhan harga diri, yaitu terkait keinginan untuk mendapatkan kekuatan serta meraih prestasi, rasa percaya diri, dan kemerdekaan diri. Selain itu, orang juga memerlukan pengakuan diri orang lain. 5. Kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan tertinggi dalam hierarki Maslow, berupa kebutuhan untuk berkontribusi pada orang lain atau lingkungan serta mencapai potensi diri sepenuhnya. Jadi aktualisasi diri ini merupakan kebutuhan yang memang seseorang itu ingin menonjol atau berkontribusi pada orang lain atau lingkungan sekitarnya. Kemudian ketiga, ciri kebutuhan dasar manusia. Manusia memiliki kebutuhan dasar yang bersifat heterogen. Pada dasarnya, setiap orang memiliki kebutuhan yang sama. Karena terdapat perbedaan budaya, maka kebutuhan tersebut pun akan berbeda. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia menyesuaikan diri dengan prioritas yang ada. Lalu jika gagal memenuhi kebutuhannya, manusia akan berpikir lebih keras dan bergerak untuk berusaha mendapatkannya. 4. Faktor yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar pada manusia. Pemenuhan dasar pada manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagai berikut. Yang pertama, penyakit. Beberapa fungsi organ tubuh memerlukan pemenuhan kebutuhan yang lebih besar dari biasanya. Misal, jika seorang terkena demam, nah itu maka otomatis dia akan memerlukan cairan yang cukup untuk dirinya sendiri, sehingga fungsi organ yang ada di dalam tubuhnya akan memproses mengganti cairan yang berkurang tersebut. Kemudian hubungan keluarga. Hubungan keluarga yang baik dapat meningkatkan kebutuhan dasar. Adanya saling percaya, merasakan kesenangan hidup, tidak ada rasa curiga, dan lain-lain sebagainya. Kemudian konsep diri. Konsep diri yang sehat, kemudian menjadi perasaan positif pada diri. Mudah berubah, mudah mengenali kebutuhan, mengembangkan cara hidup yang sehat, sehingga mudah memenuhi kebutuhan dasarnya. Tahap perkembangan. Sejalan berkembangnya usia, manusia mengalami perkembangan. Berbagai fungsi organ tubuh mengalami kematian. Setiap tahapan memiliki pemenuhan kebutuhan hidup yang berbeda, baik biologis, psikologis, sosial, maupun spiritual. Selesai. Untuk materi kali ini selesai. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan dicatat, kemudian nanti kita bahas di lain kesempatan di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.